Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan wasi'an amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, insyaallah dalam video yang sangat berbahagia ini InsyaAllah kita akan belajar tentang hukum daripada bacaan mim mati atau hukum mim sukun. Jadi hukum mim mati itu terbagi menjadi 3. Pertama, izhar syafawi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, idgham mimi. Pembahasan pertama kita tentang izhar syafawi. Izhar artinya menjelaskan, sedangkan syafawi asal katanya syafatun artinya bibir. Hukum bacaan disebut izhar syafawi, yakni apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf yang ke-26, yaitu semua huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba. Kenapa mim dan ba tidak termasuk huruf izhar syafawi? Karena mim merupakan huruf daripada idgham mimi, sedangkan ba merupakan huruf daripada ikhfa syafawi, yang nantinya penjelasan ini akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Cara membaca izhar syafawi yakni dengan menyuarakan huruf secara terang dan jelas, di mana bibir dan mulut tertutup. Kenapa tertutup? Karena mim merupakan salah satu huruf daripada huruf syafatain atau huruf yang kedua daripada dua bibir, maka dibaca dalam keadaan tertutup. Sedangkan di depan mim mati ada huruf izhar. Sebagaimana kita tahu bahwa izhar dibaca secara jelas dan terang, berarti ketika kita baca, bibir kita dalam keadaan tertutup dan huruf yang disuarakan secara jelas dan terang. Contohnya, ketika mim mati bertemu dengan hamzah, alaihim a'anzartahum, alaihim a'anzartahum, yang menjadi hukum izhar yaitu ketika mim mati bertemu dengan hamzah, alaihim a'anzar. Him ini dibaca dengan secara jelas dan terang, di mana kedua bibir tertutup. Kemudian contoh lain ketika mim mati bertemu dengan ta, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, yang menjadi hukum izhar yakni ketika mim mati bertemu dengan ta dibaca secara jelas dan terang, di mana kedua bibir ditutup atau tertutup. Pembahasan yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan, sedangkan syafawi asal katanya syafatun artinya bibir. Hukum bacaan disebut ikhfa syafawi, yakni apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan cara disuarakan secara samar-samar di bibir dan didengungkan. Ingat, cara membaca izhar syafawi harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Jadi cara membaca ikhfa syafawi berbeda dengan izhar syafawi. Bedanya di mana? Bedanya bahwa jika izhar dibaca secara jelas dan terang, maka di ikhfa dibaca secara samar-samar, dan keadaan dua bibir masih sama, yakni dengan cara ditutup. Dan ingat, di hukum bacaan ikhfa syafawi, huruf ikhfa syafawi itu cuma satu, yakni ba. Contohnya ketika mim mati bertemu dengan ba, walanabluwannakum bisyai'in, walanabluwannakum bisyai'in. Pembahasan terakhir tentang idgham mimi. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan mimi artinya bertemu duanya mim dan dibaca dalam keadaan berdengung.
Hukum bacaan disebut idgham mimi atau idgham mutamathilain, yakni apabila mim sukun bertemu sesama mim. Artinya bertemu duanya mim, yakni mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim hidup atau mim yang berharakat. Cara membacanya adalah menyuarakan mim merangkap atau ditasydidkan. Tadi ketika pembahasan yakni izhar syafawi, ikhfa syafawi dan idgham mimi. Ikhfa syafawi dan idgham mimi ini dibaca secara dengung, sedangkan izhar syafawi tidak dibaca secara dengung, yakni dibaca secara jelas. Cara membacanya adalah menyuarakan mim merangkap atau ditasydidkan, yakni ditasydidkan mim mati kepada mim yang berharakat. Contohnya mim mati bertemu dengan mim, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Kemudian contoh lain, mim mati bertemu dengan mim, إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن yang menjadi hukum bacaan idgham mimi, yakni ketika mim mati bertemu dengan mim hidup. Contoh yang kita sebutkan tadi, in kuntum mu'minin, yang menjadi hukum daripada idgham mimi yaitu kata-kata tum, yakni di depan tu ta yang berharakat ummah terdapat mim mati, dan di depan mim mati tersebut terdapat mim hidup, mim yang berharakat ummah, maka dibaca idgham mimi, yakni memasukkan mim mati yang pertama ke dalam mim yang kedua dan dibaca secara berdengung. Cukup sekian pembahasan tentang hukum bacaan mim mati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya memang sedang kurang sehat. Syukran katsiran ala istima'ikum wa ihtimamikum wa nafa'ana Allahu bima naktubu wa naqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.